Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita sedang membahas satu tema yaitu cinta Rasulullah taat syariat. Ya, mungkin dilanjutkan kembali Ustaz yang tadi terpotong. Ya, baik para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya waktu itu, ketika terjadi paceklik di Madinah, karena Madinah sangat-sangat tergantung sembako dan kebutuhan pokoknya itu, pangannya itu dari luar Madinah. Jadi seperti kita sekarang impor gitu. Maka Rasulullah kemudian menggalakkan untuk memakan pangan yang ada di Madinah. Kebetulan waktu itu korma Madinah itu termasuk korma yang tidak terlalu favorit gitu, nggak enak gitu. Dibanding korma Yaman, korma Tunis dan korma-korma dari daerah lain. Tapi Rasulullah dan keluarga beliau kemudian makan korma itu. Makan korma, menanam korma itu, sehingga orang-orang Muslim yang di Madinah kemudian rame-rame makan korma itu, dan sampai sekarang terkenal dengan nama korma Ajwa, korma Nabi. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata apa? Rasulullah berhasil mengatasi krisis yang diakibatkan ketergantungan pangan dari luar Madinah waktu itu. Jadi Rasulullah SAW itu sangat-sangat mencintai umatnya, dan beliau memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain Allah memberi Rasulullah keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, yakni Rasulullah juga diberikan keistimewaan dua hal oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Yang pertama, agama Islam yang bersifat universal. Jadi Islam yang bersifat universal ke seluruh umat manusia. Ya, di dalam surat Saba 28 disebutkan, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nazira. Nah, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau nabi-nabi sebelum Rasulullah, Rasul bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, karena Nabi bu'istu ila qaumihi khossah wa bu'istu ila nasi kaffatan. Nah, jadi nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya saja gitu. Sementara aku diutus untuk seluruh umat manusia, seluruh kaum. Ya. Oleh karena itu Islam yang Rasulullah bawa itu universal, bukan hanya milik orang Arab, bukan hanya milik orang Indonesia gitu, atau milik orang tertentu gitu. Jadi kalau ada aliran seperti Nusantara itu yang mengatakan ada Islam Arab, ada Islam Indonesia, ada Islam Asia Tenggara, dan itu salah gitu. Karena Islam untuk seluruh umat manusia gitu. Jadi kalau tanya yang mana Islam, bagaimana Islam? Ya Islam itu yang melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah ya, berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi itu Islam. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara kemudian berbeda mazhab, berbeda pendapat, kita menyerang saudara kita yang lain. Ada saudara kita hari ini mungkin dia tidak mau merayakan Maulud Nabi, gitu. Karena barangkali meyakini bahwa itu sesuatu yang tidak perlu kemudian dirayakan. It's okay, tidak masalah. Tapi yang merayakannya juga kita apresiasi bahwa itu sesuatu yang wujud dari kecintaan mereka kepada Nabi gitu ya. Mayoritas ulama aswaja itu berpendapat bahwa ada yang berpendapat mubah, ada yang tidak ada yang mengatakan itu haram gitu. Apalagi sampai mengatakan itu bid'ah gitu, karena bid'ah itu bagian kesesatan. Itu dalil lama sebenarnya, dalih lama gitu. Ya. Selama tidak ada dibumbui dengan aktivitas keharaman di dalamnya, maka itu sesuatu yang tidak dilarang. Oleh karenanya yang kemudian menjadi ibadahnya di situ ketika kita kemudian merayakannya dengan mengundang anak yatim, berbagi keberkahan dengan tetangga, dengan saudara-saudara gitu. Ya itu menjadi ibadah bagi kita ya, insyaallah. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi Islam itu sebagai kenikmatan yang pertama yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW.
ya, sebagai agama yang universal, sebagai agama yang menjadi problem solving, menjadi solusi problematika kehidupan umat manusia gitu. Jadi kalau Islam hari ini tidak menjadi solusi gitu, bukan Islam yang salah gitu. Tapi kita yang tidak mau kemudian menjalankan Islam secara kafah gitu. Hanya di mulut aja gitu. Kalau di bulan puasa misalnya muncul gitu banyak mendadak alim gitu kan. Biasanya nggak kerudungan jadi kerudungan, biasanya nggak nampak di masjid jadi ke masjid 5 waktu. Betul. Biasa mungkin Al-Quran itu berdebu karena disimpan di lemari, tiba-tiba kemudian setiap hari baca Quran gitu kan. Nah setelah itu kemudian tinggal lagi semua. Yang nutup aurat tadi buka lagi aurat. Yang makan riba ambil lagi riba gitu. Artinya apa? Artinya kita masih belum mau kemudian menjadikan ketaatan kita kepada Allah, ya, kepada Rasulullah dengan menjalankan syariat Islam sebagai aturan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Padahal Islam memberikan solusi. Ya, gitu. Jadi diberi solusi malah ngambil yang lain. Gitu. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Malah ngambil ribanya gitu. Nah, jadi akhirnya timbul masalah-masalah. Sekarang banyak orang yang dikejar-kejar debt collector gitu. Ya. Bahkan saya dengar itu ada orang yang menikah itu ngambil utang ke bank. Gitu. Nah, setelah kemudian menikah, rumahnya diteror, dikejar-kejar debt collector karena utang sangat-sangat besar demi biaya pernikahan. Jadi ini tidak benar. Ya, Rasulullah itu mengatakan ya dalam sebuah hadis bahwa mudahkan urusan pernikahan. Jadi kalau bisa dipermudah itu kenapa harus dipersulit gitu. Ya, kalau sederhana saja tapi mendapat keberkahan dan keridhaan Allah itu lebih baik. Kenapa harus kemudian bermegah-megahan, bermewah-mewahan setelah itu ninggalin utang gitu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua keistimewaannya adalah risalah yang mengandung rahmat bagi semesta alam. Jadi Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya, jadi Imam Tabari menjelaskan ayat ini bahwa rahmat ini berlaku tidak saja bagi kaum muslimin, tapi juga bagi seluruh umat manusia. Bahkan hewan-hewan pun mendapatkan kenikmatan, kerahmatan. Ya. Jadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadi ketika beliau menugaskan para pemungut zakat, petugas zakat itu untuk mengumpulkan zakat, ternyata apa? Setelah dikumpulkan zakat, ketika mau disalurkan, dia kebingungan mencari orang yang berhak menerima zakat. Semuanya nolak. Semuanya nolak. Kenapa? Semuanya udah membayar zakat. Gitu. Sehingga dia mengadukan kepada khalifahnya, kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau bilang apa? Apakah tidak ada satupun di pelosok-pelosok kampung, di desa-desa? Tidak ada ya khalifah. Kalau begitu, belikan pupuk, belikan tanaman-tanaman yang disukai oleh binatang-binatang, tanam di ujung-ujung gunung sana biar tumbuh sehingga binatang juga bisa menikmati. Jadi begitu luar biasa. Ya, oleh karenanya kaum muslimin, para pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, keistimewaan yang kedua itu adalah Islam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, bagaimana supaya Islam ini menjadi rahmat? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Allah udah ngasih nih Islam, Rasulullah udah membawa risalah ini selama 1400 tahun yang lalu, gitu. Dan melalui risalah itu kemudian kaum muslimin yang tidak dikenal menjadi dikenal, orang Arab yang dikenal tidak dilihat oleh dunia menjadi waktu itu menjadi kemudian terkenal, menjadi dikenal seluruh dunia, bahasanya menjadi bahasa utama di dunia. Bahkan hampir semua negara Afrika itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibunya, padahal dulunya bukan negara Arab. Gitu. Di seluruh dunia kemudian tahu kemudian ada ajaran Islam, kemudian ada bangsa Arab yang mulia. Kemudian lahirlah dari generasi kaum muslimin itu di masa-masa kejayaannya itu para doktor, ya, para ahli kedokteran, ahli astronomi, ahli statistik, matematik dan lain-lain. Gitu. Jadi mereka mendapatkan kegemilangan, kemuliaan yang luar biasa. Kota-kotanya 4 dari 5 kota terbesar di dunia waktu itu kota Islam. Gitu. Kota Islam maksud Madinah maksudnya gitu. Kota-kota kaum muslimin seperti Cordoba, Baghdad itu jadi 4 dari 5 kota terbesar dengan penduduknya terpadat di zaman Baghdad lah.
itu adalah kota Muslim. Jadi Cordoba salah satu kota yang menjadi tren di Andalusia waktu itu di Spanyol, yang mengilhami kota-kota lain di Eropa untuk mencontoh Cordoba, kota Islam. Mulai Berarti dari itu sanitasinya pemerintahan sangat baik. Bani Umayyah berarti. Bani Umayyah itu yang ketika menguasai Andalusia. Nah, gitu. Jadi luar biasa. Sampai kemudian di masa Abbasiyah itu semakin berkembang, semakin berkembang. Nah, mereka memperoleh kemuliaan, kejayaan, kegemilangan yang sedemikian rupa luar biasa ketika mereka menjalankan apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika mereka mencintai Nabi tidak hanya sekedar di mulut, tapi mereka jalankan. Mereka lakukan sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, mereka jalankan. Jadi hari ini kemudian kita ditakut-takuti, dikatakan masjid jadi tempat sarang radikal, jihad itu ISIS, berarti teroris dan seterusnya. Ajaran-ajaran Islam dikriminalkan, seharusnya tidak menjadi sebab bagi kita untuk kemudian mengambil yang lain dan meninggalkan Islam. Justru semakin menguatkan diri kita bahwa Islam yang paling benar. Gitu. Islamlah agama yang paling benar. Kenapa? Karena Allah turunkan untuk menjadi rahmat. Nah, kenapa kemudian hari ini dimonsterisasi sedemikian rupa? Karena orang-orang tidak menginginkan, orang-orang kafir Eropa, orang Barat tidak menginginkan Islam menjadi tumbuh dan menjadi salah satu-satunya aturan yang ada di dunia gitu. Dan mereka memanfaatkan kaki tangannya di seluruh dunia ya, melalui penguasa dan juga para akademisi ya, untuk menyebarkan ide-ide liberal, ide-ide yang menyerang Islam, yang bertentangan dengan akidah Islam. Seperti itu. Baik. Para mustajid yang Allah muliakan, ternyata memang Islam ini luar biasa ya. Jadi Islam bukan sekedar menjalankan aturan-aturan yang sifatnya hablum minallah. Ya. Tapi juga mengatur persoalan hablum minannas. Dan justru hablum minannas inilah yang porsinya sangat banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya teringat dengan kemajuan-kemajuan Islam ya, di zaman Nabi, di zaman para khalifah yang 4, kemudian para khulafa ar-rasyidun, para imam para pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah setelah itu, sampai sekian ratus tahun Islam memimpin dunia, gitu kan? Dan ini menunjukkan bahwa Islam memang luar biasa. Dia bisa memimpin dunia, bukan hanya memimpin satu daerah kecil, Madinah saja seperti itu, tapi ternyata Jazirah Arab bisa dikuasai. Ternyata kemudian tidak hanya Jazirah Arab, tapi juga dunia. 2/3 dunia. Itu rahasianya seperti apa? Ya. Nah ini menarik sebenarnya. Jadi apa rahasianya? Kenapa kemudian Islam bisa berkembang luar biasa, diterima di seluruh dunia? Nah ini persoalannya bahwa Islam, daulah Islam, ya, wilayah kaum muslimin tidak bersifat statis. Dia negara yang dinamis, terus berkembang. Kenapa? Karena dakwah ini kan wajib disebarkan ke seluruh dunia. Oleh karenanya setiap era, setiap zaman itu akan ada pendakwah dari kaum muslimin yang kemudian menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Dan Islam menyebarkannya dengan damai. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam agama yang menyebarkan ajarannya dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang brutal, itu fitnah yang keji sekali gitu. Kenapa? Karena Rasul sendiri melarang gitu. Ketika mengutus orang untuk mendakwahi suatu kaum, maka Rasul katakan bahwa kalau tawarkan kepada mereka Islam untuk masuk kepada agama Islam dan punya hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Kalau tidak mau, maka tunduk di bawah Islam. Kalau juga tidak mau dan dia menghalang-halangi orang untuk menjalankan Islam, maka diperangi. Jadi di futuhat namanya. Nah, futuhat itu memerangi penghalang dakwah, bukan kemudian menjajah, bukan kemudian menghancurkan secara brutal. Buktinya Konstantinopel yang berabad-abad dikenal sebagai negara kotanya Konstantin, ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin tidak dihancurkan kotanya gitu. Bahkan gereja Hagia Sophia itu kemudian hanya diperbarui, dijadikan masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gitu. Penduduknya kemudian diampuni. Ya, jadi bagaimana kemudian kemuliaan Islam itu kemudian tersebar ke seluruh dunia. Jadi dengan dakwah dan kemudian futuhat itu. Nah, mereka menjalankan itu dengan ketaatan yang luar biasa kepada Allah, kepada Rasulnya gitu. Sehingga mereka berbulan-bulan meninggalkan keluarganya, mempertaruhkan nyawanya, itu mereka melakukan semua itu demi mendapatkan kemuliaan. Betul. Nah, itu. Sehingga Islam bisa tersebar ke
Umar bin Khattab itu mengganti 4 kali gitu panglima perangnya ketika mau menaklukkan Persia gitu. Ketika Persia mau ditaklukkan itu 4 kali karena gagal terus. Kemudian akhirnya dikirim Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin perang dalam keadaan demam, dalam keadaan sakit bisul gitu. Tapi beliau berhasil kemudian merebut dan menaklukkan Persia. Jadi apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah 27 tahun kemudian terwujud. Jadi Rasulullah itu kan pernah mengatakan ketika ada sahabat yang membawa surat ke Raja Kisra dan dirobek-robek suratnya, dia ngadu ke Rasul. Kemudian Rasul bilang faskallahu fil mulkah. Baik. Nanti kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Ya.